Kesabaran bukanlah berdiam diri. Kesabaran adalah bagaimana kita bertindak saat kita menunggu. Kali ini kita buat banana tama atau banana chocolate cake. Yuk, let's check it out. Hai, welcome back lagi ke channelku. Dan kali ini aku mau buat banana tama. Jadi sebenarnya resep ini aku adopsi dari resepnya Tanya Wong. Dan aku nggak menggunakan butter unsalted. Sebagai gantinya, aku gunakan margarin butter. Jadi margarin yang aromanya itu dan lemaknya itu lebih mirip ke butter. Jadi harganya itu lebih terjangkau dibandingkan dengan menggunakan butter. Tapi semuanya kembali lagi ke kemampuan dan juga selera masing-masing. Sekarang kita ke bahannya. 125 gram butter unsalted atau margarin butter atau margarin saja. Kemudian 1 butir telur utuh dan 200 gram gula pasir. Untuk telurnya aku gunakan kurang lebih yang 50 gram per butirnya. Kemudian bahan kedua ini namanya juga banana, jadi kita perlu pisang. Pisangnya itu boleh pisang barangan, pisang Cavendish, pisang Ambon. Tapi karena aku di Medan, aku pakai aja pisang barangan. Ini pisangnya kurang lebih 4 buah pisang yang udah aku potong-potong kecil seperti ini. Nah seperti ini ya, kurang lebih 300 gram. Kemudian ini ada susu cair UHT sebanyak 70 ml. Oke, sekarang kita mulai yang lainnya lagi. Oke, bahan ketiganya 165 gram tepung terigu pro rendah. Aku gunakan tepung pau dan mantou karena aku belinya yang 5 kilo ya. Jadi kalau nggak ada kalian nggak usah khawatir, gantikan saja dengan tepung terigu pro rendah seperti kunci biru. Kemudian 15 gram bubuk coklat atau cocoa powder. Kalau nggak mau gunakan bubuk coklat, kalian gunakan aja 180 gram tepung terigunya. Oh iya, aku lupa. Untuk pemilihan bubuk coklat, aku sarankan pilih bubuk coklat yang kualitasnya bagus supaya aromanya itu nggak apek dan terasa aroma coklatnya lebih nendang. Kemudian yang kedua, pilih bubuk coklat yang warnanya terang, tidak terlalu gelap. Karena bubuk coklat itu sendiri ada yang kemerahan, ada yang hitam pekat, itu cocoknya untuk brownies mungkin. Kemudian ada yang lebih terang. Jadi kalau mau yang hitam pekat, kalian mix aja dengan yang lebih terang supaya warnanya tidak terlalu gelap. Kemudian 1,5 sendok teh baking powder double acting. Nyendokinya jangan terlalu penuh karena kalau kebanyakan nanti efeknya jadi pahit. Jadi ini dia semua bahan-bahannya. Yuk kita mulai. Bisa kalian gunakan mixer ataupun dengan CH200 dari Mito. Oke, sekarang aku akan masukkan butternya atau margarinnya ke dalam CH200. Kalian bisa gantikan dengan butter ya kalau untuk hasil yang lebih premium. Kembali lagi semua ke selera dan kemampuan. Kemudian ini masukkan sekalian gula pasirnya. Gula pasirnya 200 gram. Kalau doyan manis kalian bisa tambahin. Kemudian masukkan 1 butir telur utuh. Nah, kalau kalian nggak ada chopper CH200 seperti ini, kalian bisa gunakan mixer. Tapi kalau menggunakan mixer itu prosesnya sedikit lebih beda. Jadi sini oke, aku akan pasang dan aku akan mixer beberapa saat sampai margarinnya dan juga gulanya dan telurnya itu menyatu. Jadi kalau kalian gunakan mixer biasa, kalian bisa juga gunakan cara yang beda. Telurnya itu kalian masukkan nanti setelah margarin dan gulanya itu menyatu. Oke, ini aku lanjutkan lagi. Jadi untuk menggunakan CH200 dari produk Mito itu gampang banget. Tinggal dipasang dan dipencet-pencet saja sampai semua bahannya tercampur dengan rata. Oke, kalau ini sudah rata, kita bisa masukkan bahan berikutnya. Masukkan pisang. Jadi pisang yang sudah di
iris-iris tadi dimasukkan saja bersamaan dengan susu UHT-nya. Jadi menggunakan chopper yang ini aku sukanya karena tekstur dari pisangnya itu nanti tidak terlalu hancur. Jadi terasa masih makan tekstur pisang. Jadi benar-benar terasa bolu ini memang bolunya pisang gitu ya. Oke, dia caranya gampang juga, tinggal pencet-pencet saja. Tuh, sambil diintip-intip pencetnya. Pengen tahu kan hasilnya nanti seperti apa? Oke, kalau sudah selesai kita buka dan kita lihat lagi. Tuh, kan sudah nyatu. Dan yang terakhir masukkan bubuk coklat, tepung terigu dan juga baking powdernya. Dan karena aku menggunakan chopper CH200 dari Mitoshiba ini, aku nggak perlu ayak juga karena ini akan dicampur dengan lembut ya, dengan maksimal. Oke, kembali lagi dipasang alatnya, kemudian dipencet-pencet lagi sampai nyatu. Cara menggunakan chopper ini gampang ya. Jadi di sini udah ada bulatan seperti ini, lubang, tinggal dimasukkan ke sebelah sini. Kemudian dipencet aja. Jadi gampang banget buatnya. Sekarang kita lihat bagian dalamnya itu seperti apa. Tuh hasilnya. Tepungnya itu sudah nyatu dengan semua bahannya, dan sekarang aku akan pindahkan ke wadah yang lain seperti ini. Jadi gampang buat kalian yang mau menggunakan mixer biasa. Waktu memasukkan tepungnya itu kalian masukkannya sedikit demi sedikit ya, dengan kecepatan yang rendah, jangan kecepatan tinggi. Oke, ini aku cetak dengan paper case seperti ini. Jadi ini hasilnya dapatnya 8 buah ya, 8 buah. Dan untuk toppingnya bisa aku berikan coklat bar, mau merek apa saja boleh, ataupun gunakan choco chip juga bisa, atau irisan pisang juga bisa. Jadi kalau untuk cara seperti ini, itu nanti hasilnya coklat mini barnya ini akan sedikit masuk ke dalam. Jadi buat kalian kalau mau toppingnya tetap di atas, kalian masukkan dulu ke oven. Oven kurang lebih sekitar 20 menit. Kalian bisa keluarkan dan baru berikan toppingnya. Nah seperti ini. Jadi ini aku akan oven dengan menggunakan oven tangkring dengan suhu 180 derajat Celcius. Kalau mau gunakan oven listrik, bisa aja dengan suhu yang sama 180 derajat Celcius. Api yang bawah dulu. Oke, ini aku akan masukkan ke dalam oven. Nah, ini setelah 30 menit dipanggang, tapi tergantung dengan oven kita masing-masing. Jadi kenali dulu oven kalian dan rajin-rajin aja dipantau. Aku akan tunjukkan yang menggunakan bubuk coklat yang hitam. Jadi hasilnya itu beda banget ya. Jadi gunakan bubuk coklat yang lebih terang, lebih bagus. Walaupun demikian, kalau misalnya kalian mau buat yang bubuk coklatnya lebih gelap, ini untuk warna brownies bagus sih sebenarnya. Tapi kalau untuk banana tama ini kurang cocok. Oke. Nah, kalau yang mini bar coklatnya ini yang nggak tenggelam itu setelah aku panggang 20 menit, aku baru berikan toppingnya. Jadi dia tetap di atas. Sedangkan yang warnanya lebih terang itu coklatnya agak tenggelam dikit, walaupun nggak tenggelam semuanya, karena saat dia mengembang dia akan mulai turun ke dalam. Beda ya. Sebelum kita lihat teksturnya, buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya. Dan thank you buat kalian yang udah ngedukung aku selama ini. Tetap dukung aku supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Ini rasanya enak dan manisnya pas banget. Jadi terserah dengan selera kalian. Jadi mau yang warnanya lebih hitam boleh, yang warnanya lebih terang juga boleh, terserah saja sesuai dengan selera. Yang pasti rasanya ini enak.
pisang coklat, terasa banget. Dan buatnya juga gampang. Modalnya juga tidak terlalu berat. Silakan dicoba. Dan akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.